Udah, Ya baik, terima kasih rekan-rekan semua. Ini kebetulan kita lagi break untuk melanjutkan nanti pemeriksaan saksi-saksi dari sisi penasihat hukum. Ada beberapa highlight yang mungkin bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan pemeriksaan persidangan hari ini. Pertama, kami mengapresiasi majelis hakim yang sudah memberikan kesempatan secara seimbang untuk semua pihak ya, jaksa maupun penasihat hukum untuk menggali keterangan, mengelaborasi dari saksi-saksi dengan waktu yang kurang lebih sama begitu, proporsional untuk masing-masing pihak, baik penasihat hukum maupun juga dari jaksa penuntut umum. Itu yang pertama. Kedua, juga tadi kami menyampaikan surat dan mengajukan permohonan juga untuk ada pemutaran bukti berupa video CCTV yang seharusnya sudah menjadi bukti di dalam berkas perkara yang bisa menggambarkan peristiwa ketika saudara terdakwa FS turun di rumah di Duren 346, kemudian masuk ke dalam, dan di situ juga di CCTV itu juga yang kemudian ada Joshua tampil di sana untuk beberapa saat sebelum peristiwa penembakan tersebut. Nah, CCTV ini sangat penting sekali lagi untuk membuktikan secara material bagaimana sebenarnya fakta yang terjadi pada saat itu. Karena ada satu keterangan di sini terkait dengan satu orang saksi, saya garis bawahnya hanya satu orang saksi yang menyampaikan bahwa FS menggunakan sarung tangan, sedangkan tadi sudah disampaikan oleh Pak FS di keterangan sebelumnya ketika dihadirkan ADC bahwa beliau tidak menggunakan sarung tangan. Jadi untuk memastikan ini, CCTV itu menjadi penting untuk mengkonfirmasi secara utuh sebenarnya faktanya bagaimana pada saat itu. Gitu. Jadi tadi majelis hakim meminta agar CCTV itu dihadirkan bersama dengan penyidik yang melakukan pemeriksaan, karena pada saat itu sempat ditunjukkan pada saat pemeriksaan CCTV tersebut. Jadi sekali lagi nanti kita tunggu di persidangan selanjutnya terkait dengan bukti tersebut. Bagian lainnya mungkin ditambahkan nanti oleh Pak Fredri Diansyah. Silakan kalau ada pertanyaan. Mas Febri tadi hakim sempat memprotes terkait pertanyaan dari kuasa hukum yang dianggap terlalu menguat kepribadian dari korban. Gimana tanggapannya, Mas? Ya, sebenarnya hakim tidak protes ya. Hakim mengingatkan dan kemudian kami menjelaskan. Jadi kalau dikatakan ini tidak terkait dengan pokok perkara, kami membuktikan sebaliknya tadi. Kenapa? Karena justru materi-materi yang kami konfirmasi, jadi yang kami konfirmasi pada saksi-saksi tersebut adalah materi yang sudah tertuang dalam hasil pemeriksaan psikologi forensik. Jadi di pemeriksaan psikologi forensik ini pemeriksaan psikologi forensik yang meminta penyidik ya, bukan penasihat hukum yang meminta, dan kami pun dapat berkas itu dari jaksa penuntut umum. Logikanya jaksa penuntut umum selain memberikan pada kami tentu juga memberikan pada majelis hakim, karena yang pertama kali menerima berkas perkara adalah majelis hakim. Dan saksi-saksi yang ada di depan tadi lah yang di assessment oleh para psikolog dan menjelaskan bagaimana interaksinya dengan almarhum Joshua sebelumnya, kemana saja mereka selama bertugas atau selama tidak bertugas, dan juga bagaimana profil para sikap dan perilaku pihak-pihak yang ada di sana. Setelah kami jelaskan itu, kita juga menyimak semuanya. Majelis hakim mempersilahkan kuasa hukum atau penasihat hukum untuk melanjutkan pertanyaannya. Bahkan kami tadi juga memutarkan melalui majelis hakim satu video anniversary ke-22 Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri tanggal 7 di Magelang, yang sebenarnya secara clear kalau kita lihat di sana dihubungkan dengan keterangan saksi, hoax yang beredar bahwa Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri melakukan malam itu menjadi terbantahkan. Jadi mari kita lihat di sini. Mungkin malah tadi yang poinnya begini, kita kan mau melihat bagaimana sikap dan perilaku si korban dalam keseharian kaitannya dengan orang-orang dekatnya dia. Nah, selama dia bertugas kan bersama ADC, ART juga, kita mau lihat apakah ada perlakuan-perlakuan
yang baik atau sebaliknya ada perlakuan yang tidak baik yang diketahui oleh orang-orang yang dekat dengan beliau yang selama bekerja. Tentu itu yang secara intens selama 2-3 tahun begitu kan berinteraksi dengan yang bersangkutan. Nah itu kita ingin lihat. Kalau itu bisa kita potret, mungkin kita bisa menilai juga terkait dengan apa peristiwa yang terjadi dari rangkaian tanggal 4, tanggal 7, tanggal 8 dan seterusnya. Nanti kita lihat pada persidangan dalam hubungan-hubungan itu. Sekali lagi, kami sepenuhnya bersandar pada berkas perkara. Artinya yang tersedia di berkas perkara, baik itu berita acara pemeriksaan masing-masing saksi, maupun bersandar pada laporan asesmen aksi POR, itu yang kita konfirmasi kepada masing-masing saksi. Jadi kita tidak keluar daripada berkas-berkas itu. Itu poinnya. Mungkin satu lagi ya, yang tadi juga muncul, kami juga agak kaget ya ketika jaksa penuntut umum bertanya dalam 10 tahun berapa kali Pak Ferdi Sambo atau Bu Putri isolasi di Duren 3. Saya nggak tahu apakah rekan jaksa penuntut umum memahami bahwa pandemi itu kan baru dimulai di tahun 2020 ya. Jadi kalau pertanyaannya dalam 10 tahun itu mungkin tidak tepat juga. Tapi jawaban dari saksi tadi, beberapa orang saksi sebenarnya, bukan hanya satu orang saksi, mengkonfirmasi satu hal, bahwa Duren 3 itu memang sering digunakan untuk isolasi, apakah oleh ajudan, bahkan ART, atau Pak Ferdi Sambo atau Bu Putri sendiri. Sehingga kalau ada dalil di dakwaan yang mengatakan seolah-olah Duren 3 itu bukan tempat isolasi, tentu dengan sendirinya bisa gugur. Tapi proses pembuktian kan masih berjalan. Di sesi malam ini, penasihat hukum yang akan mengajukan pertanyaan diberikan oleh hakim, dan minggu depan kita melihat bukti-bukti berikutnya. Mungkin itu dulu ya. Pak, tadi di awal sidang, Ibu sempat bertemu juga dengan ART, Pak. Mungkin ada sedikit obrolan atau saling sapa seperti apa, Pak? Saya kira mungkin itu dulu, karena itu kan Bu Putri sama ART dengan mungkin para ajudan yang lain atau salaman dengan yang lain. Saya pikir itu silakan, kan sudah bisa dilihat ya. Untuk penjelasan dari kami, secara substansi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.